Shalom untuk kita semua. Apa kabarnya? Saya harap kita semua baik-baik aja dan kita semua masih berada dalam penyertaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Saya dan saudara tetap masih dilindungi oleh Tuhan, masih disertai di dalam segenap dan semua kegiatan kita, hari-hari kita, di mana hari-hari kita mungkin dipenuhi dengan ketakutan dan perlu kita berbahagia sih sebenarnya. Kita perlu tahu bahwa sebenarnya pusat bahagia kita itu bukan berasal dari orang-orang sekitar kita. Pusat bahagia kita bukan daripada benda yang kita miliki. Pusat kebahagiaan kita bukan daripada mood hati kita, tetapi kita perlu tahu bahwa pusat kebahagiaan kita itu hanya berasal dari siapa? Hanya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya pada saat ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, ya sebagaimana program yang sudah dibuat, merenungkan firman bersama-sama, mari sama-sama kita terlebih dahulu menyembah dan memuji Tuhan, karena selain daripada penyembahan dan pujian, itu tidak mungkin, bukan tidak ya, maksud saya mungkin itu akan dapat lebih. Jadi dengan memuji dan menyembah Tuhan, kita dapat lebih dekat merasakan hadirat Tuhan, dapat merasakan bahwa Tuhan itu berserta bersama-sama dengan kita. Karena kita perlu tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan tidak akan ada batasan apa-apa, sekalipun layar kita terbatas dengan layar kaca. Saudara melihat di rumah dan saya juga membuatnya di rumah. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kuasanya akan tetap sama, sebagaimana apa yang kita imani, apa yang kita percayai, apa yang kita pegang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia bersama dengan Yesus perlu kita imani, dan kita perlu tahu bahwa kita itu adalah umat-umat penyembah, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, di mana kita menyembah Dia. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu risau ketika kita mengikuti Yesus, tidak perlu khawatir. Tetapi yang perlu kita tahu, kita mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita pun akan mendapatkan kekuatan baru. Kita jangan jemu-jemu membaca Alkitab, karena firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi dalam hidup kita, tapi yang kita tahu, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang pasti. Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu memegang kendali di setiap situasi. Jadi apapun yang kita alami sekarang ini, tidak perlu khawatirin. Karena ketika kita mulai khawatir, boleh saja mungkin manusia khawatir ya secara manusia, tetapi jangan sampai kekhawatiran kita itu menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran kita itu lebih besar daripada kita mempercayai dan mengimani bahwa Tuhan itu maha besar. Kita perlu tahu, merenungkan firman Tuhan siang dan malam bukan berarti sehari-harian kita baca, enggak. Karena kita juga mempunyai waktu kan. Kita punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk kerjaan. Tapi yang perlu kita tahu, bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, artinya kita mengingat terus apa yang Tuhan sudah pernah sampaikan di satu hari itu. Apa
Apa yang Tuhan sudah sampaikan ketika kita bangun pagi-pagi, namun kita akhirnya baca Alkitab. Apa yang Tuhan sudah sampaikan, itu yang kita renungkan. Sehingga satu hari kita itu tidak perlu kita khawatiri. Karena kita merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan dengan janji-janjinya. Itu sebabnya kita renungkan firman Tuhan. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita tahu semua bahwa tujuan kita tak lain dan tak bukan adalah untuk menyenangkan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita menyenangkan manusia, mungkin bisa jadi kita dikecewakan. Ketika kita menyenangkan orang lain dengan harapan supaya dia juga menyenangkan kita, bisa jadi dia malah membawa malapetaka dalam hidup kita, malah membawa kerugian, dan ujung-ujungnya kita malah kecewa. Tapi ketika Tuhan yang kita senangkan, kita percayalah bahwa ada hal yang kita tidak pernah sangka itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Oh, Engkau tahu, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh haleluya, ku mau menyenangkan hati Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kebahagiaan kami hanya terfokus kepada Tuhan saja. Kebahagiaan kami itu selalu berada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya kami mau ya Tuhan lebih dekat lagi dengan-Mu. Kami mau Tuhan membawa kami lebih jauh untuk bisa dekat bersama dengan Tuhan di surga. Hati kami tertuju pada Tuhan terus menerus, sehingga kebahagiaan yang sejati dapat kami miliki. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka dari buku Mazmur pasal yang ke-119. Ya, buku Mazmur 119 ayat yang ke-97. Ya, kita membaca dan kita merenungkan terlebih dahulu firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97. Karena ketika kita membahas ini, maka kita tahu sebenarnya apa-apa aja yang akan terjadi ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengikuti Yesus. Ada hal yang membahagiakan, karena seringkali orang berpikir seperti ini, ketika saya mengikuti Yesus, nanti suatu saat pasti akan ada musibah yang terjadi. Ketika saya mengikuti Yesus, akan ada kerugian. Kan katanya Yesus bahwa ketika aku merasakan seperti ini, yaitu disalibkan, disiksa, mati, dan dikuburkan, akhirnya diolok-olok banyak orang, maka kamu pun akan merasakan. Bukankah Yesus pernah mengatakan seperti itu? Tetapi ketika kita melihat apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita, enggak sedikit kok orang-orang yang mengikuti Yesus itu bahagia sekali. Bahkan mungkin tantangan rintangannya bukan hal-hal yang seperti itu, tetapi perlu kita ketahui bahwa tantangan rintangan itu akan semua orang alami, siapapun dia, baik orang yang mengikuti Yesus maupun tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita tidak pernah ada masalah, karena mungkin di balik masalah yang kita miliki itu adalah salah satu rencana dan janji Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita kembali. Mungkin saat kehidupan kita yang awalnya bobrok, kehidupan kita yang awalnya tidak baik, kemudian saat itu permasalahan terjadi dalam hidup saya dan saudara, mungkin ini akan menguatkan kita, dan kehidupan kita dari hari ke hari akan semakin diubahkan, akan semakin belajar bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Sehingga ketika kita belajar, maka kita pun tidak akan mengulangi kesalahan itu yang kedua kali dengan kesalahan yang sama. Setiap hari kita berganti masalah.
Setiap hari kita berganti permasalahan, jangan masalah itu-itu saja. Setiap hari kita merasakan bahwa setiap permasalahan yang kita lewati dapat sanggup kita jalani dengan tidak merasa kecewa. Bahagianya mengikuti Yesus. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97. Mari sama-sama kita membacakan. Saya akan membacakannya. Betapa ku cintai Tauratmu. Ini respon daripada orang-orang yang mengikuti Yesus. Respon daripada orang-orang yang mengenal Tuhan. Respon daripada orang-orang sama seperti Daud pada waktu itu. Dia tahu, dia mengenal, dia mengalami kasih Tuhan. Dia mengalami sesuatu, banyak hal yang dia lewati. Sekalipun itu tidak menjanjikan kehidupannya itu selalu aman-aman aja. Buktinya ini, ayo kita lihat-lihat sama-sama bahwa di dalam kehidupannya ini dia pun merasakan yang namanya ujian. Dia pun merasakan yang namanya sesuatu hal yang membuat dia down. Saya dan saudara pasti pernah mengalami down, bahkan mungkin hari ini. Mungkin hari ini kita hari ini selesai kita bekerja tadi, di waktu-waktu yang sebelumnya, mungkin kita ada masalah dengan karyawan, kita ada masalah dengan bos, atau kita masalah dengan teman-teman kita, sehingga mungkin besok harinya ketika kita mulai mau bekerja, kita merasa tidak enak. Sepertinya merasa ada beban, ada permasalahan. Ya, betapa aku cintai Tauratmu. Betapa aku cintai Tauratmu. Dia sangat mencintai Alkitab. Dia sangat mengetahui bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya lewat pengalaman-pengalaman dia pada waktu dia menjadi raja ataupun sebelum dia menjadi raja. Kita tahu Raja Daud sebelum dia menjadi raja, dia hanyalah penggembala domba. Dia hanyalah seseorang yang dipercayakan untuk memberikan makan domba itu, untuk memberikan kekuatan kepada domba itu, membawa domba itu pergi ke sana kemari, dan Tuhan memberikan tanggung jawabnya yang besar, lebih besar lagi, yaitu apa? Yaitu dia menjadi raja, dia menggembalakan orang-orang di sekitarnya, dia menggembalakan rakyat, dia membawa orang-orang supaya lebih dekat kepada Tuhan. Daud ini selain raja, dia juga adalah nabi. Banyak yang dia lewati pada waktu itu bersama dengan Tuhan sebelum kematiannya. Betapa aku cintai Tauratmu Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Dia merenungkan bukan hanya 1-2 jam, dia merenungkan bukan hanya 2 kali sehari, tetapi dia sepanjang hari. Bagaimana maksudnya merenungkan ini? Bukan berarti merenungkan itu renungan pagi, renungan malam, worship pagi, worship malam, yang dimana worship kita juga terbatas dengan waktu, dimana worship kita yang sudah kita batasi lagunya, dimana worship kita yang kita hanya sekedar tahu dan kita menjalani kewajiban kita dan kita melakukan tanggung jawab kita, yaitu worship. Bukan hanya sekedar itu, tetapi merenungkan setiap hari, bahkan seharian itu dia renungkan. Satu hal yang dia dapatkan pada waktu dia merenungkan firman di pagi hari, dia satu hari itu dia kecap, dia rasakan betapa baiknya janji Tuhan itu, betapa sesuatu hal yang menarik aku harus pegang supaya kehidupanku itu akan diubahkan. Dan itu yang dialami oleh Raja Daud saat itu. Betapa aku cintai Tauratmu Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari. Satu hari misalnya dia merenungkan, dia mendapatkan saat itu ayat yang menyatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Dia renungkan itu, rancangan damai sejahtera. Bahwa berarti satu hari ini ketika aku ada masalah, ketika aku dicemooh oleh orang-orang, ketika aku merasa down, ketika aku merasa bahwa aku mempunyai problema dengan kerjaanku, tetapi Tuhan berjanji, sekalipun itu terjadi, tetapi rancangan Tuhan itu penuh dengan damai. Mungkin Tuhan mengizinkan itu di dalam kehidupannya terjadi, supaya apa? Supaya mungkin di sana kemuliaan Tuhan akan diperlihatkan. Aku melihat kasih Tuhan. Ya, betapa aku cintai Tauratmu Tuhan. Ayatnya 98, perintahmu itu membuat aku lebih bijaksana. Wah, ini ayat ini yang menyatakan, ayat ini sudah mengarah kepada kehidupan orang Kristen, kehidupan orang pengikut Yesus, pengikut Kristus. Apa yang dia rasakan? Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Perintah Tuhan jangan kita abaikan. Perintah Tuhan bisa jadi berbicara di dalam hati. Perintah Tuhan bisa jadi tertulis di dalam Alkitab.
perintah Tuhan macam-macam dimanapun, oleh orang lain di sekitar kita pun bisa menjadi perintah Tuhan. Tapi kita perlu cermat, segala sesuatu harus diuji dengan Alkitab. Saat itu mengarah kepada firman Tuhan, ataupun saat itu saat kita mendengarkan nasihat dan itu memang ada di firman, maka itu adalah perlu kita ketahui bahwa itu juga bisikan daripada Tuhan yang menggerakkan orang-orang di sekitar kita juga untuk memberitahu kepada kita. Itu sebabnya kita jangan pernah remehkan orang-orang yang menasihati kita. Kita jangan pernah remehkan orang-orang di sekeliling kita yang membuat, yang seolah-olah yang kita pikir bahwa dia adalah musuh, namun pada waktu dia memberikan sesuatu yang baik, malah kita tidak terima, malah kita mengejek dia. Bisa jadi seperti itu. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya siang dan malam, pagi hari, setiap hari sepanjang hari. Perintahmu itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Oh ya, jelas orang Kristen, ketika orang Kristen itu tidak boleh memiliki musuh ya sebenarnya. Nah, sekalipun orang memusuhi kita, ini berbicara kepada orang yang memusuhi kita, bukan kita memiliki musuh daripada orang, tapi orang yang menganggap kita musuh karena kita mengikut Yesus, karena kita mengikut Kristus. Siapa dia? Misalnya orang-orang berpikir seperti itu, dia adalah pengikut, dia ada orang agama lain, agama ini, agama itu. Ketika orang menghadapi ataupun memiliki pandangan seperti itu, mungkin bisa jadi mereka menganggap kita sebagai musuh. Tetapi apa Tuhan katakan di sini? Ya, aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Itu janji Tuhan. Ayat yang ke-99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Aku lebih berakal budi dari semua guruku. Ayat yang ke-99. Ya, sebab peringatan-peringatanmu itu kurenungkan. Peringatan-peringatanmu itu aku selalu ingat dalam setiap hariku. Aku lebih mengerti daripada orang tua. Dia mengaku bahwa dirinya lebih mengerti daripada orang tua. Ayat yang ke-97 sampai ayat yang 100 ini, ketika kita bahagianya mengikuti Yesus, yang kita tunjukkan apa? Kita mencintai firman Tuhan. Kita merenungkan setiap hari firman Tuhan yang bisa kita dapatkan. Kita ingat satu hari itu, firman itu apa aja adanya. Lalu kita memegang prinsip Alkitab. Bukan hanya kita renungkan, bukan hanya kita sekedar tahu, bukan hanya kita sekedar baca firman itu, tetapi kita melakukan dan kita berusaha untuk memegang prinsip itu, agar ketika kita sudah berusaha memegang, maka Tuhan pun akan menolong kita supaya kita dapat berpegang lebih lagi daripada firman itu. Karena kalau kita tidak pegang, mungkin banyak kuasa-kuasa kegelapan yang siap menggoda kita. Singa yang sudah mengaum-ngaum untuk menggoda kita akan siap menerkam. Tetapi itu sebabnya kita renungkan firman itu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi ku renungkan, kemudian apa? Ku pegang dan ku lakukan. Itu yang menjadi respons kita daripada orang-orang yang berbahagia mengikut Yesus. Jadi ketika itulah sebabnya ketika kita dikatakan sebagai orang-orang Kristen, maka kita perlu klaim bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling berbahagia. Orang-orang yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang mencintai akan Tuhannya dan menjadikan Tuhannya itu seorang sahabat. Karena seorang sahabat itu akan selalu menaruh setiap waktu kepada sahabatnya, bahkan rela mati untuk menebus dosanya. Dia selain daripada Tuhan, dia adalah seorang sahabat kita. Dia adalah pribadi yang nyata yang memberikan kepada kita kelegaan, pribadi yang nyata yang berbicara kepada kita setiap harinya, yang mungkin kita seringkali abaikan. Tetapi kita perlu ingat, sesuatu yang berasal dari firman Tuhan itu adalah berasal dari pikiran Tuhan sendiri yang berbicara kepada hati kita. Kita jangan pernah remehkan, kita jangan pernah lewati itu. Karena ketika kita melewati, bukan Tuhan yang rugi, tapi kita sendiri yang rugi. Artinya kita tetap belajar dengan pengalaman yang ada. Kita jangan mau ikut-ikutan, udahlah kita salah-salah dulu lah,
supaya besok-besok aku akan menjadi sama seperti dia. Oh, belum tentu. Jadi itu dia, kita perlu tahu ya. Di ayat yang ke-100 berbunyi demikian. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Ini bahagianya mengikuti Yesus. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah Tuhan. Bukan berarti kita sombong. Bukan berarti kita, oh, aku lebih pintar daripadamu, aku lebih bijaksana. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengolah sesuatu hal yang lebih baik lagi daripada orang-orang lain di sekitar kita. Aku lebih mengerti, kita akan dapat menangkap maksud Tuhan. Aku lebih mengerti daripada orang tua. Mungkin boleh jadi orang tua itu tua secara umur tetapi masih muda sekali secara rohani. Tetapi kita yang sudah tahu, kitalah yang menjadi pengikut Tuhan, kitalah yang menjadi penguat mereka, dan kita dikatakan lebih bijaksana. Sebab aku memegang titah-titah Tuhan. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Semua kejahatan-kejahatan itu aku menahan kakiku. Supaya apa? Supaya aku tidak masuk terjerumus di dalamnya. Ya, ayat 101. Ya. Aku tidak menyimpang hukum, aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu. Sebab engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itu sebabnya aku benci segala jalan dusta. Ayat yang 101 itu kita diajarkan untuk mengekang diri. Mengekang diri demi mencapai tujuan yang tertinggi. Saat kita mulai mengekang, kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Kita jangan tergoda oleh nafsu. Ayat 101 dibilang seperti ini. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Kaki kita itu selalu menjerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak baik. Kaki kita itu selalu berjalan menuju sesuatu yang sifatnya membinasakan. Kita jalan ke jalan jurang. Artinya apa? Kita selalu mengikuti hawa nafsu, pemikiran orang muda. Sekalipun kita udah tua, tidak terbatas usia. Tetapi saat kita mulai sadar bahwa diri kita itu dangkal secara rohani, kita tetap berpegang pada perintah Tuhan. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Aku gak mau jahat. Aku selama ini udah tahu bahwa firman Tuhan itu mengajarkan aku seperti ini. Aku jangan melakukan yang tidak-tidak. Aku kuat. Harus kuat kaki. Kaki kita harus ada cengkramannya. Kaki kita harus ada cengkraman, kekangan daging. Artinya ketika kita sudah mau melakukan, kita tahu, kita sadar, kita teringat kembali apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang kita akan melakukan itu, bahwa itu adalah suatu hal yang salah. 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu. Nah, inilah kuncinya. Kita tidak menyimpang daripada suatu jalan yang Tuhan sudah tetapkan, perintah-perintah Tuhan yang sudah Tuhan berikan, rule-nya, supaya kita bisa jalan tetap stabil. Sebab engkaulah yang mengajar aku, karena Tuhan sendiri pengajar kita. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Oh, manis sekali janji Tuhan. Memang manis kalau kita lihat satu persatu. Kita bisa klaim itu. Tetapi kita perlu tahu, sebelum kita mengklaim, apa tugas dan tanggung jawabmu terlebih dahulu. Apakah sudah kamu selesaikan atau belum? Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Dosa kecil, orang mengatakan bahwa ketika dia berbohong kecil, nipu-nipu kecil, itu dosa kecil. Dia menyatakan bahwa mungkin bohong-bohong dikit itu gak jadi masalah sih. Apalagi bohong demi kebaikan. Orang-orang banyak yang berpikir seperti itu. Udahlah, sekarang bohong, ntar minta maaf. Kalau seperti itu terus, maka kita akan mudah ditipu oleh muslihat iblis. Bahwa kita akan lebih mudah jatuh untuk permasalahan yang berbeda, apalagi dalam hal berbohong seperti ini. Tetapi bagi orang, atau ketika kita sudah bahagia mengikuti Yesus, mungkin kita lebih pengertian memegang titah-titah Tuhan. Kita lebih pengertian bahwa itu adalah suatu hal yang salah, ngapain aku harus ikutin. Aku beroleh pengertian dari titah-titah Tuhan. Aku beroleh pengertian daripada firman. Aku beroleh pengertian daripada mungkin pengalamanku yang selama ini juga sudah dituntun oleh Tuhan. Itulah pengertian-pengertian, model pengertianku
yang perlu aku ingat kembali sehingga aku tidak perlu jalan di jalan yang salah kembali. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Jangankan mau melakukan, kita tahu bahwa itu adalah dusta, itu pun sudah kita benci. Kita langsung merasa bahwa kita nggak layak sebagai umat Tuhan melakukan itu. Sekalipun itu mungkin kecil di mata kita, tetapi dosa tetaplah dosa. Dosa itu tetap sama, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Tapi ketika kita mulai untuk melakukan itu dan mulai membiasakan diri, maka kita jangan salahkan Tuhan ketika Tuhan tidak memberikan atau tidak menjawab janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ayat 105, poin penting daripada yang kita perlu renungkan. 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, dia adalah penerang pikiran kita. Saat pemikiran kita sudah gundah gulana, sudah tidak jernih lagi, sudah banyak dicampuri oleh pemikiran-pemikiran yang kotor, maka di sana Alkitab itu adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Alkitablah yang menjadi pegangan utama kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ketika jalan kita sedang gelap, ketika jalan kita dipenuhi dengan keabu-abuan bahwa ini benar atau enggak, maka di sana peran daripada firman Tuhan untuk mengatakan kepada kita bahwa sekali salah tetap salah. Tidak ada yang abu-abu. Jangan kamu menjadi suam-suam kuku seperti jemaat Laodikia. Kamu jangan menjadi angat. Kamu jangan menjadi panas atau menjadi tidak panas, tidak dingin. Tetapi sekali panas, tetap panas aja. Kalau kamu dingin, udah tetap dingin aja. Jangan di tengah-tengah. Karena Tuhan nanti akan memutahkan. Itu yang dikatakan oleh firman di kitab Wahyu. Itu sebabnya firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seringkali orang merasa permasalahannya itu adalah tidak ada jalan keluar. Seringkali sepertinya buntu permasalahan itu dan tidak ada pintu untuk terbuka kembali. Tapi kita perlu ingat, sekalipun itu yang kita alami, kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Nggak perlu kok kita buka-buka pintu lagi. Ntar Tuhan yang kasih jalan, ntar Tuhan yang kasih tepat pada waktunya. Kita tidak boleh menuntut. Sekalipun kita meminta, jangan sampai kita menuntut sehingga kita kecewa. Itu dia. Kita jangan berpikir bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan ini harus terjadi dalam hidupku dan aku tidak mau tahu apapun karena itu udah janji Tuhan. Loh, jangan, nggak bisa gitu dong. Ketika ada perjanjian dari satu pihak, dari pihak A, berarti ada komitmen juga dari pihak B. Ketika komitmen itu tidak dijalankan, maka pihak A pun berhak tidak memberikan janjinya. Maka di sanalah letak perjanjian antara kedua belah pihak. Adanya saling koneksi. Dan bagi kakiku akan terbit terang ketika kita mengutamakan firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dua hal aja yang yang perlu kita pelajari, yang bisa saya bagikan kepada kita semua ketika kita belajar untuk merenungkan firman. Bahagia mengikuti Yesus dan mengaku bahagia menjadi pengikutnya adalah ditunjukkan dengan hal ini. Yang pertama, kita mencintai dan kita merenungkan dan juga kita memegang erat prinsip daripada firman Tuhan. Itu yang menjadi respon, yang menjadi sesuatu, yang menjadi hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita lakukan, yaitu mencintai, merenungkan, dan memegang prinsip Alkitab. Kita tidak hanya mencintai Alkitab. Kalau kita mencintai hanya barang mati ini saja, maka kehidupan kita tidak akan diubahkan. Tetapi ketika kita juga hanya merenungkan dan kita tidak cinta dengan dengan pribadi yang membuat Alkitab ini, yaitu Yesus Kristus sendiri, maka kehidupan kita juga akan suram, akan tidak ada seperti jalan untuk ke depan. Dan yang perlu kita ingat bahwa kita tetap cinta, tetap merenungkan firman Tuhan. Seharian itu kita renungkan satu janji yang Tuhan berikan dan satu tanggung jawab yang kita lakukan apa, dan kita dapat memegang prinsip Alkitab sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, sesuai dengan kerelevanan apa yang menjadi pemikiran kita. Yang kedua, ketika kita berbahagia mengikuti Yesus, maka kita tidak boleh lupa dengan kekangan diri. Kita perlu mengekang daging kita
Kita perlu menahan kaki kita ke arah yang membinasakan. Kita perlu tahu bahwa di hidup kita tidak bisa dipenuhi dengan hawa nafsu. Kita tahu hidup kita itu dipenuhi dengan cinta Tuhan. Karena Tuhan yang mencintai kita terlebih dahulu. Itu sebabnya respons kita kepada Tuhan bagaimana sekarang ini. Apakah kita tetap cinta kepada Tuhan atau tidak? Itu sebabnya ketika kita berbahagia bersama dengan Tuhan, kita juga berbahagia dengan surat cintanya. Kita berbahagia dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Kita juga harus berbahagia dong dengan tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup kita, hidup saya dan saudara. Saya percaya bahwa saudara-saudari yang mendengarkan firman ini, semoga kalian terkuatkan, semoga sesuatu hal terjadi dalam hidup saya dan saudara, karena kita tuh mencintai Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam itu yang menjadi pelajaran kita hari ini. Sehingga pada waktu kita merenungkan itu, maka Tuhan pun akan senang melihat kita. Apa yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan akan tepati. Sekarang kebutuhan kita apa? Kita bawa ke dalam Tuhan. Kita bawa di bawah kakinya. Karena di balik ataupun di bawah salib itulah penderitaan Tuhan, pengorbanan Tuhan ditunjukkan melalui kayu salib. Kita bawa itu semua kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melihat hati kita, melihat motif kita ketika kita meminta sesuatu itu. Kalau Tuhan tahu motif kita itu tidak baik, tidak memberikan dampak yang baik untuk orang-orang sekeliling kita, bahkan merugikan, maka Tuhan tidak akan memberikan itu semua. Tapi ketika Tuhan tahu bahwa itu akan menjadikan kamu dan orang-orang di sekitarmu itu berkat, maka kenapa Tuhan harus tahan? Itu menjadi pegangan kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Oh Yesus. Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi sebuah kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami semakin dikuatkan untuk lebih berbahagia lagi bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berada di bawah kaki Tuhan, ketika kami berada di bawah cinta kasih Tuhan, maka kebahagiaan yang sejati akan menjadi milik kami. Yang percaya semua kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.